Velkommen til Norge. Selamat datang di Norwegia, salah satu negara Nordik dalam sebuah gugusan Eropa. Keindahan negeri penghasil salmon ini tak dipungkiri menawan hati. Hamparan laut luas dan potongan keelokan alam dunia memberi kedamaian tak terbeli. Sebagai bangsa Skandinavia, Norwegia kental dengan sejarahnya sebagai bangsa Viking atau bangsa petarung. Maka tak heran Museum The Viking Ship menjadi salah satu destinasi ketika berkunjung ke Norwegia. Kepingan sejarah bangsa petarung bisa ditemukan di sini. Kapal menjadi bagian penting bangsa Viking. Sejumlah penemuan kapal dan cerita kejayaan Viking tersaji lengkap. Ada dua peninggalan terbaik, yaitu kapal kayu yang dibangun pada abad ke-9 dan perahu kecil, perkakas, serta ornamen lainnya. Nenek moyang Norwegia terkenal berasal dari bangsa Viking dan mereka ini sangat terkenal sebagai pelaut ulung dan juga pembuat kapal yang hebat. Bangsa Viking juga sering dikonotasikan buruk. Sejarah mencatat bangsa Viking merupakan perompak, penyebar teror di sepanjang pantai utara. Dari identitas sebagai perompak yang ganas, Norwegia telah bertransformasi menjadi negara welas asih. Penerimaan budaya baru, bahkan agama, tak dibatasi oleh pemerintah. Islam merupakan agama terbesar kedua dan agama dengan pertumbuhan paling cepat di Norwegia. Dari total penduduk sekitar 5,1 juta, penduduk muslim diperkirakan mencapai 200 sampai 300 ribu orang. Sebagian besar sejarah muslim di Eropa muncul karena gelombang imigran dari Timur Tengah, termasuk Norwegia. Kini menemukan Islam cukup mudah di Norwegia. Meski memang tak semudah Indonesia. Ternyata mencari masjid di Norway tidak semudah mencari masjid seperti di Indonesia. Setelah berkeliling-keliling beberapa ratus meter, alhamdulillah akhirnya saya ketemu juga masjid yang saya cari-cari, yaitu World Islamic Mission atau juga disebut dengan First Central Jami Mosque, yang jamaahnya cukup banyak di masjid ini. Dan saya sudah ada janji dengan Mr. Khalid yang akan mengajak saya keliling di masjid yang sangat indah ini. Masjid ini merupakan bangunan pertama yang diperuntukkan sebagai masjid di Norwegia. Didirikan pada tahun 1995, mewadahi aktivitas keagamaan. Dan World Islamic Mission menjadi salah satu perkumpulan muslim terbesar di Norwegia. Tercatat ada 5.000 anggota muslim aktif di masjid ini. Sebagian besar berasal dari Pakistan. Dari lantai 1, Khalid mengajak saya menikmati arsitektur masjid yang sangat menawan. Gabungan gaya arsitektur Spanyol dan Iran. Kaligrafi juga tergambar pada ubin berwarna yang mengelilingi dinding masjid. Di lantai 2 dan 3 inilah salat dilaksanakan. Oslo merupakan kota yang mahal. Untuk renovasi ini saja mencapai 9 sampai 10 juta kroner atau 14 hingga 15 miliar rupiah. Allahu Akbar. Basic challenge was the finances. They have to collect money to build a mosque because Norway is a very expensive country. And of course, they have to ask for a permission. When the permission was passed, it was through the legal authorities, then they could build mosque. Of course, there are some challenges, but Norway is a very good, very democratic, open country to live in. So as long as you fulfill the requirements, you will get permission to build a mosque. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Selain kegiatan beribadah, masjid juga difungsikan sebagai tempat anak-anak menimba ilmu. Mulai dari usia 4 hingga 14 tahun. Mereka datang setiap 4 kali dalam seminggu untuk belajar Al-Quran. Sedangkan jadwal 1 minggu sekali dikhususkan yang ingin belajar bahasa Arab dan bahasa Urdu. Kebebasan memeluk Islam dirasakan langsung oleh penduduk asli Norwegia, Lena Larsen. Lena tercerahkan oleh cahaya Islam pada 33 tahun lalu. Baginya, memeluk Islam seperti pulang ke rumah, damai dan menenteramkan. Pada tahun 2011, Lena lulus dengan gelar doktoral dari Universitas Oslo. Disertasinya tak jauh dari bahasan Islam, tentang tantangan kehidupan sehari-hari wanita Muslim di Eropa Barat. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, tak jarang ia diundang ke berbagai tempat, bahkan hingga ke Indonesia. Pemikirannya akan Islam juga sering ia tuangkan dalam buku. Setidaknya lebih dari 6 buah buku ia hasilkan sejak tahun 1997. Tak hanya itu, bersama tim ia juga sering menerjemahkan buku-buku Islam dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu buku dari hasil tulisan Mrs. Larsen yang menceritakan tentang bagaimana keseimbangan gender terhadap perempuan di dalam keluarga Islam. Dan seperti inilah aktivitas keseharian Mrs. Larsen yang sangat fokus terhadap hak asasi manusia. Ya, sejak tahun 1999, Lena telah bergabung dalam Norwegian Center for Human Rights, sebuah institusi yang kerap mengampanyekan hak asasi manusia dan kebebasan beragama di Norwegia. Dan hijab tak pernah menjadi kendala Lena sebarkan kebaikan pada masyarakat berkeyakinan berbeda. When you are practicing Muslim with headscarf, you are supposed to, or people are having some assumptions about you. And I am promoting the international human rights and especially freedom of religion or belief as a believing Muslim. Terhadap kiprah Lena, suaminya, Basim Gozlan, mendukung 100%. Keduanya bahkan bersatu untuk menyebarkan Islam lebih baik. Pria kelahiran Yordania ini pun seaktif istrinya. Tergabung dalam organisasi Islam di Norwegia, memiliki situs Islam terbesar, dan sering menjadi penasehat untuk permasalahan rumah tangga. Bagi keduanya, menyebarkan Islam dapat dengan berbagai cara. Namun tentu saja harus disampaikan dengan baik tanpa menghakimi. They want to be good Muslims, they want to promote the good, but maybe sometimes some people are forgetting that we are all human, so we should not place ourselves in the place of God. Puluhan tahun menjadi penggerak Islam di Norwegia mengantarkan Lena pada perjalanan hidup yang bermakna. Tak Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin atau membawa berkah dan kesejahteraan, tetapi juga memberikan perjalanan spiritual berbeda pada ketenangan jiwa. Tata kota Oslo memiliki rancang bangun beragam, dari mempertahankan arsitektur gaya klasik hingga gaya arsitektur modern dalam bangunan raksasa bernama Oslo Opera House. Selain digunakan sebagai tempat pertunjukan, Oslo Opera House digunakan untuk menikmati keindahan kota dalam level berbeda. Selain indah, Norwegia juga terkenal dengan damai. Tak heran ia mendapat sebutan sebagai negara paling damai di dunia versi Global Index Peace.
Hak asasi manusia sangat dihargai di negara ini. Hal ini coba direfleksikan oleh sebuah klub sepak bola terbesar Norwegia, Vålerenga. Lebih dari 400 anggota dari berbagai latar belakang agama dan budaya tercatat di sini. Dari lapangan hijau ini, saya melihat Islam diakui dan dihargai. Anak-anak Muslim dapat bermain bebas, mendapatkan hak yang sama. Aisyah Yogil dan Jaweria Rashid contohnya. Meski keduanya menggunakan hijab, tidak menjadi halangan untuk tetap menyalurkan hobi. Aisyah, remaja 12 tahun ini keturunan Maroko. Sedangkan Jaweria lahir dari keluarga keturunan Pakistan. Selama berlatih, keduanya tak pernah diperlakukan berbeda. Det er gøy å spille fotball, og jeg har lyst til å spille fotball. Det er også bra for helsen, og det er bra å være aktiv. Meski hidup sebagai minoritas, keteguhan hati keduanya tak tergoyahkan. Termasuk ketika Aisyah harus memakai jaket demi menutup aurat. Jeg liker å ha det på fordi jeg synes det er dekkende, og når jeg er muslim så vil jeg helst dekke til i stedet for å ikke gjøre det. Jeg har brukt hijab siden jeg begynte 1. klasse, og jeg har spilt i fotball over et år. Vålerenga memang aktif memerangi rasisme. Klub sepak bola ini bahkan pernah memberikan pelatihan bagi para pengungsi. Perjalanannya tak sedikit terintegrasi dengan Muslim. Ketika bepergian ke luar negeri, sebagai Muslim, ketersediaan makanan halal selalu menjadi prioritas kunjungan saya. Kali ini, rekan setanah air Lestarin Sweetluzi, atau yang lebih suka dipanggil Dinda, mengajak saya berburu makanan halal. Tetapi bukan di Oslo, Norwegia, melainkan melipir sedikit ke negara tetangga, Swedia. Karena harga makanan di Norwegia sangat tinggi, tak sedikit orang Norwegia pergi ke Swedia untuk berbelanja. Setidaknya setiap bulan selalu menyempatkan belanja di Charlottenburg. Setelah kurang lebih menempuh perjalanan 2 jam kali ya Mbak ya. 2 jam akhirnya kita sampai juga di sebuah lokasi yang memang banyak sekali menjual barang-barang halal, daging halal, kemudian makanan-makanan halal. Nanti kita lihat apa aja sih yang dijual di dalam. Mari! Inilah Balkan Boden, toko makanan halal yang sudah terkenal seantero negeri. Pengelola toko menjaga betul kepercayaan masyarakat. Mereka meneliti secara cermat langsung kepada para pemasok. Tidak hanya melihat dari sertifikasi saja, tetapi juga langsung ke pemotongan hewannya. Ada 20.000 produk yang dijual, dan sekitar 80%-nya diimpor sendiri. Pilihan produk yang dijual sangat lengkap. Tak heran toko ini sudah bertahan selama 16 tahun. Usaha keluarga ini melayani konsumen tidak hanya dari warga negara Swedia dan Norwegia, tetapi juga Persia, Albania, Arab, dan Turki. Puas berbelanja, saya kembali ke Norwegia.
KBRI Indonesia di Norway mendukung penuh kegiatan positif warga Muslim Indonesia, termasuk kegiatan pengajian bulanan. Juga sering menyampaikan dalam forum tersebut untuk menghimbau, sekaligus menghimbau masyarakat untuk bersama-sama menunjukkan kepada publik Norway bahwa kita Muslim Indonesia adalah Muslim yang cinta damai, Muslim yang moderat, juga menunjukkan kita sebagai penduduk dengan jumlah Muslim terbesar di dunia bisa menjadi contoh bagaimana kita berkehidupan sehari-hari. Tiap bulan pengajian digelar dari rumah ke rumah. Assalamualaikum, Mbak Rosi ya? Iya. Waduh, nah begini nih suasana emang Indonesia kalau udah ketemu ya, hangat. Seperti Idul Fitri. Tiap bulan kumpul-kumpul untuk selain meningkatkan keimanan ketakwaan juga reunian sama teman-teman Indonesia ya. Iya benar. Di sini alhamdulillah silaturahmi Indonesia kuat. Alhamdulillah. Ini lagi sibuk apa, persiapan apa nih, Mbak? Ini alhamdulillah kan kita pengajiannya ya bukan full ditanggung sama tuan rumah. Oh iya. Teman-teman saling bantu. Jadi bawa makanan ini, bawa ini. Jadi alhamdulillah semuanya tuh. Sistem potluck ya. Sistem bantu. Semakin mudah, jadi semakin bisa sering ketemu. Dan di dalam majelis taklim adalah majelis yang begitu mulia. Dulu pengajian Muslim di Oslo tidak seramai sekarang. Butuh proses yang panjang. Sejak Abar pindah dari Stavanger ke Oslo pada tahun 2007, pengajian ini mulai digalakan. Bersama rekan-rekan sesama Muslim, Abar menginisiasi pengajian ini guna menjaga nilai keislaman sekaligus menjadi ajang silaturahmi, memperkokoh persaudaraan. Gambaran surga, walaupun jelas gak seperti itu. Tidak inginkah kita sekeluarga dikumpulkan kembali di dalam surga bersama istri kita? Para pembicara pun dari mereka untuk mereka. Semua belajar secara bersama-sama. Memasuki usia 9 tahun, pengajian Muslim ini semakin aktif. Ada sekitar 20 hingga 30 keluarga yang datang untuk menyegarkan keyakinan. Mereka berasal dari Oslo dan sekitarnya. Tak tersedianya tempat pengajian menjadi kendala bagi Muslim di sini. Ini memang agak sedikit sulit kami karena semakin berkembang, semakin banyak orang yang ingin mendalam ilmu Islam lagi, sehingga kadang-kadang beberapa rumah kawan-kawan sahabat itu sempit. Tapi itu tidak menjadi halangan bagi kita untuk terus istiqamah dalam untuk pengajian ini, insya Allah. Menguatkan persaudaraan Islam dari jauhnya tanah air penting artinya. Sebagai saudara, kewajiban kitalah untuk saling mengingatkan, saling mengajak kepada kebaikan. Seperti yang telah Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.